Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Giovanni akan membacakan materi saya yang mengenai kasar perhitungan pajak depresiasi dan amortisasi. Latar belakangnya yaitu dalam perhitungan pajak, pengakuan bersama pajak keuangan tidak hanya bergantung pada penghasilan, tetapi juga pada pengakuan biaya usaha. Depresiasi dan amortisasi menjadi bagian penting karena menjaminkan penurunan nilai aset berujung dan tidak berujung secara bertahap. Aturan perpajakan mengatur mengkonkretkan garis pengusukan agar perhitungan pajak lebih adil, konsisten, dan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Karena itu, pemahaman mengenai kasar perhitungan pajak serta mekanisme depresiasi dan amortisasi sangat diperlukan agar wajib pajak dapat mengusung laporan keuangan dengan benar-benar dan memenuhi ketentuan perpajakan. Kasar perhitungan pajak yaitu PPH atau pajak penghasilan. PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau WP dalam negeri dan luar negeri. WP dalam negeri dikenakan PPH atas penghasilan yang tidak diterima kali dalam luar negeri, sedangkan WP luar negeri dikenakan PPH atas penghasilan yang diterima kali Indonesia. PKKP penghasilan tidak kena pajak. PKKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan PPH. PKP untuk WP orang pribadi adalah 54 juta per tahun dan tambahan 4,5 juta yang untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Kasar perhitungan pajak atau kasar perhitungan pajak. Tarif etika rata-rata adalah cara penghitungan PPH pasal satu terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdiri dari mengikuti tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan digunakan untuk menghitung PPH pasal satu selain masa pajak ke akhir dalam 1 tahun. Kategori tarif efektif bulanan yaitu kategori A 0% sampai 34% untuk penghasilan bulanan sampai 5,4 juta sampai 1,4 miliar. Kategori B 0 sampai 34% untuk penghasilan bulanan sampai sampai 6,2 sampai 1,4 miliar. Kategori C 0 sampai 34% untuk penghasilan bulanan 6,6 juta sampai 1,4 miliar. Depresiasi adalah proses pengalokasi biaya atas harga berujung yang digunakan untuk mendapatkan penagihkan pemeliharaan penghasilan yang dimiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran untuk membeli atau memperbaiki aktivitas tidak boleh dibebankan sekaligus tetapi harus disusuk melalui depresiasi. Depresiasi satu kali klasifikasi harga tetap berujung. A. Harga bukan bangunan dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 masa manfaat 8 tahun, kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. B. Harga berupa bangunan. Kok dibagi 2 kelompok. Bangunan permanen masa manfaat 20 tahun, bangunan tidak permanen masa manfaat 10 tahun. Ini gua mengikuti depresiasi yang diperbolehkan, yaitu mengikuti garis lurus atau strike like method, mengikuti saldo mengurung atau kekering balance method. 3 waktu mulai pengusukan. Pengusukan dapat mulai dilakukan pada 1. Bulan terjadi pengeluaran, bulan selesainya pembangunan jika harga masih dalam pengerjaan. 3. Bulan harga mulai digunakan atau menghasilkan dengan izin Dirjen Pajak jika permanen masa manfaat 10 sampai 10 tahun.
amortisasi, pengeluaran untuk memperoleh kikat berwujud atau biaya perbajakan hak, misalnya hak bunga atau hak pakai yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, kan digunakan untuk mendapatkan menagih serta memelihara penghasilan kikat boleh dibebankan sekaligus, tetapi harus dialokasi melalui amortisasi. Kalau saku kelompok harga kikat berwujud, harga kikat berwujud dibagi menjadi 4 kelompok masa manfaat, yaitu kelompok satu masa manfaat 4 tahun, kelompok dua masa manfaat 8 tahun, kelompok tiga masa manfaat 16 tahun, kelompok empat masa manfaat 20 tahun. Dua mengikuti amortisasi yang diperoleh, yaitu mengikuti kali surus atau strike line method. Aku mengikuti saldo menurun atau crack ringing balance method. Kesimpulannya adalah kasar perhitungan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana biaya usaha diakui, termasuk melalui depresiasi dan amortisasi. Kedua mekanisme ini tidak berfungsi untuk menjaga penggunaan nilai aset secara sistematis, sehingga menghasilkan perhitungan laba dengan pajak yang lebih akurat. Dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak dapat menghitung beban pajak secara benar dan sebarang sesuai aturan. Pada akhirnya pemahaman tentang depresiasi dan amortisasi membantu menciptakan kepatuhan pajak serta mendukung pengolahan keuangan yang lebih efektif. Sekian PPK yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.